kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita sungguh bangga dan luar biasa kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau serahkan hidup kita di pagi hari ini. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau rendahkan hati kita kepada Yesus Juru Selamat. Mari renungkan betapa kebaikan Tuhan segitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, kami benar-benar merindukan-Mu Bapa, merindukan-Mu untuk selalu hadir di sisi kami, untuk selalu hadir setiap waktu hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku Tuhan, jiwaku merindukan-Mu. Kau Yesus, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, ya Allah yang hidup. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan dengan kerinduanmu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, oh Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan. Oh Jesus, kami merindukan segenap hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami merindukan pendampingan-Mu selalu setiap hari di hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes, benar Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas segala hadirat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat, atas segala pengharapan yang Kau berikan. Oh Jesus. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku Tuhan, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi, katakan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kepadamu sumber pengharapan, pertolongan, oh Jesus. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan sekali lagi, ku bersyukur. Haleluya. Mari angkat tangan saudara.
mengucap syukur pada Tuhan di pagi ini atas segala kebaikannya, atas segala pengharapan, pertolongan yang luar biasa di tengah situasi yang sulit ini. Oh, mari berharap pada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Bapa. Oh Jesus, kami mau menyembahmu Tuhan. Oh, penolong hidup kami. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, katakan dengan imanmu, ku bersyukur. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan, kami puji, kami muliakan, kami pengharapan padamu. Yesus kau sumber segalanya, sumber kemuliaan. Kau raja di atas segala raja, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, Kau luar biasa, Kau yang termulia. Ya benar, Tuhan Yesus luar biasa buat hidup kita. Dia selalu setia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dan menggantikannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan segala ketersediaan yang Kau sediakan untuk kami hingga hari ini. Jaminan perlindungan, jaminan yang berasal dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
hanya buat nama Tuhan kita. Sorak-sorai yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur Kau selalu menyertai kami, Kau selalu melindungi kami di masa yang sulit ini. Dan kami benar-benar terus berpengharapan kepadamu, Kau yang selalu lindungi kami seterusnya. Dan biarkan kami juga bisa menjadi terang atas nama-Mu nanti di luar sana Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kau sertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarkan sorak-sorai pujian kami menggetarkan surga, menggetarkan hati-Mu Tuhan. Dan biarkan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami ketika keluar dari tempat ini, kami akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kami akan merasakan damai yang luar biasa. Dan kami akan siap untuk melayani Kau Tuhan, dimanapun ladang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kau hancurkan segala kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu jalannya proses ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin bersorak-sorai, mudah memuliakan nama-Mu bersama-sama, katakan amin. Shalom. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Shalom. Luar biasa. Kita siap memuji nama Tuhan, amin. Di tengah pandemi ini kita tetap harus menunjukkan sukacita surga, amin. Haleluya, dahsyat nama Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan, apapun yang Kau perbuat kadang tidak akan masuk akal untuk kami, tetapi kami yakin itu terbaik untuk kami. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh Jesus, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Haleluya, dahsyat Kau Tuhan. Semua telah Kau sediakan Tuhan. Untuk kami umat-umat-Mu Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kau sanggup Tuhan. Amin. Kau sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, besar nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan untuk petugas bisa maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati pemberian kami, Kau berkati persembahan ini agar menjadi berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik.
Hanya dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, dan kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kau tahu hati kami, Tuhan. Haleluya. Kau tahu rindu kami, Tuhan. Kau sangat mengetahui harapan kami, Tuhan. Kau tahu mimpiku, Tuhan. Haleluya. Dalam senam jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan menghadapi semua. Oh Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah Amin. terindah dalam hidup. Oh yes, benar Tuhan. Kau sungguh terbaik, Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Oh Jesus. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Haleluya. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rindu kami, Tuhan. Kau tahu harapan kami. Kau tahu harapku. Yes. Kau tahu mimpiku. Baca isi hati kami, Tuhan. Di tanganmu. Lihat isi hati kami. Oh Jesus. Dalam senap jalanku, dalam setiap langkahku, Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Oh Jesus, Kau terindah. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersona. Yesus, Kau Amin. terbaik. Amin. Yesus, Kau Termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Saya persilakan pada semuanya. Yesus, Kau terbaik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya senang boleh kembali menjumpai Bapak Ibu. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat karena campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini sesungguhnya Allah ingin, yaitu agar setiap kita percaya kepadanya
dari hari demi hari, setiap hari kita menaruh kepercayaan kepada Dia. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam doa Bapa kami yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-11, di situ ada dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami tersebut kepada kita. Ia tidak mengajarkan kita untuk berdoa agar kita diberikan makanan selama 1 minggu ke depan. Ia tidak mengajarkan kita untuk berdoa, yaitu agar kita diberikan makanan untuk 1 bulan ke depan. Tetapi ia mengajarkan kita agar Allah memberi kita makanan untuk hari ini. Mengapa tidak untuk 1 minggu? Mengapa tidak untuk 1 bulan? Pak Ibu memberi kita makanan untuk hari ini dengan tujuan, yaitu agar kita berdoa setiap hari. Agar kita berdoa dari hari demi hari. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini mengajarkan kepada kita, yaitu tentang 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu agar kita senantiasa percaya kepadanya dari hari demi hari. Yang pertama, yaitu jangan khawatir tentang apapun juga. Saya mau katakan bahwa kekhawatiran ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kita waspadai. Mengapa perlu kita waspadai Bapak Ibu? Karena memang kekhawatiran ini bukan hanya merupakan sebuah kebiasaan yang buruk, tetapi juga ini merupakan sebuah dosa. Alkitab katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena Allah selalu menepati janjinya kepada kita. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa Ia sendiri yang akan memelihara hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 34, di sini ada dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu mempersiapkan diri pada hari ini untuk hari esok kita? Saya mau katakan kepada kita semua, kita memang harus mempersiapkan hidup untuk hari esok. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kalau kita perhatikan hidup ini kan pada umumnya orang itu menaruh khawatir apa yang akan terjadi untuk hari esok. Sebab hari esok itu ditandai dengan berbagai macam ketidakpastian. Tetapi Bapak Ibu, bagi kita orang percaya, kita tidak perlu mengkhawatirkan akan hari esok kita. Tetapi kita mau berpegang teguh kepada pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya kepada kita. Yang kedua,
nyatakanlah segala sesuatu dalam doa. Karena doa ini Bapak Ibu dapat mengubah segala sesuatu. Allah membereskan masalah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu membawa kita masuk ke surga dengan mengutus Putra Tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Jadi Bapak Ibu, jika Ia rela mengutus putranya yang tunggal untuk mati bagi kita, apatah lagi yang lain. Itu semua yang dilakukannya karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Jadi Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan, bagaimana mungkin masalah-masalah kita yang lain tidak bisa Ia tangani. Saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat 32. Dikatakan demikian, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, bukti kasih Allah yang paling penting, yang tiada taranya, yaitu menyerahkan Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, meninggalkan ketuhanannya di sorga, dan rela menjadi manusia, menderita sengsara, mati terpaku di atas kayu salib, untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karenanya dari sini saya mau katakan, jika dalam hidup ini kita tetap percaya kepadanya dan kita tetap hidup di dalam Dia, maka penyertaannya pasti sempurna atas kehidupan kita. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam hidup ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita harus belajar mengucap syukur. Memang kalau bicara mengenai mengucap syukur, maka ini sebenarnya adalah suatu hal yang bisa dikatakan gampang-gampang susah. Kita akan gampang mengucap syukur pada saat kita bahagia, pada saat semuanya berjalan dengan lancar. Kita akan gampang mengucap syukur ketika kita mendapat promosi jabatan, ketika usaha kita berhasil, ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan. Tentu Bapak Ibu, mengucap syukur ini bukanlah perkara yang sukar. Akan tetapi mengucap syukur itu akan menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur itu akan menjadi sulit ketika kita berada di dalam pergumulan yang begitu sangat berat. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, kita mengucap syukur bukan karena kemauan teman kita. Kita mengucap syukur bukan karena kehendak dari pendeta. Namun kita mengucap syukur karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita sebagai anak Allah untuk selalu dalam hidup kita mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi
dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan mau kita belajar satu hal dalam hidup ini, yaitu mengucap syukur. Bisakah kita mengucap syukur apabila kita menghadapi situasi yang tidak memungkinkan? Bisakah kita mengucap syukur apabila kita berada dalam situasi yang buruk? Jawabannya bisa. Mengapa bisa, Bapak Ibu? Kita baca dulu Roma 8 ayat 28. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kuncinya seseorang itu bisa mengucap syukur dalam situasi yang buruk. Mengapa demikian? Karena dia yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Jadi Bapak Ibu, dalam segala sesuatu ini, termasuk juga dalam situasi yang buruk, yang sedang dihadapi. Kalau kita mau jujur, memang kondisi seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa mengucap syukur. Bukanlah hal yang mudah untuk kita bersyukur kepada Tuhan setiap saat di dalam segala keadaan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengerti mengapa kita harus mengucap syukur, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka di situ tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, selalu ada alasan untuk kita tetap mengucap syukur. Yang keempat, pikirkanlah perkara yang di atas. Saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, ayat ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang positif itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa pikiran kita ini Bapak Ibu dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau yang ada di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik juga akan terjadi bagi kehidupan kita. Rasul Paulus menasehatkan kita, yaitu agar pikiran setiap kita diisi dengan hal-hal yang benar. Diisi dengan hal-hal yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, bijak, dan semua yang patut dipuji. Jadi untuk kita bisa selalu memiliki pikiran yang positif, maka di sini tidak ada jalan lain bagi kita,
yaitu selain kita harus taat kepada firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5b, dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, menaklukkan pikiran kepada Kristus, ini berarti bahwa kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dan dengan kita mengisi dengan firman Tuhan setiap hari, maka kita akan dituntun untuk selalu berpikir positif. Itu berarti Bapak Ibu, pikiran yang benar dan positif itu adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif? Dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan putus asa? Dari sini saya mau katakan, kita harus tinggalkan semuanya itu. Mari kita mau belajar mensyukuri segala berkat yang ada pada kita. Karena itulah yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.